Nama saya Gloria Valencia Kumakau dengan NIM 200611102246. Saya dari kelompok 5, kelas 5B5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Ogi, SEMM. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, maksud dari pembuatan video saya saat ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baiklah, materi yang akan saya bahas saat ini diambil dari materi kelompok 4, yaitu mengenai laporan laba rugi, full costing, dan variable costing. Berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui tentang full costing dan variable costing. Dalam setiap unsur-unsur harga pokok di sistem akuntansi yang konvensional meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, tetap maupun yang variabel. Unsur biaya variabel dan tetap merupakan metode perhitungan harga pokok produk yang disebut dengan metode full costing. Adapun konsep lain yang tidak memasukkan semua biaya produksi dalam perhitungan harga pokok produk, tetapi hanya biaya variabel saja. Metode ini disebut dengan metode variable costing. Full costing sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu akuntansi biaya dalam seluruh biaya yang telah dikeluarkan perusahaan sebagai biaya untuk proses produksi. Maka dari itu, metode ini akan melibatkan semua biaya, misalnya seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga metode inilah yang biasanya dijadikan sebagai tolak ukur terutama dalam menghitung total biaya per unit maupun harga pokok produksi. Dalam full costing memiliki kelebihan serta kekurangannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisa tampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif. Yang kedua, terdapat dua jenis biaya dalam metode ini, yaitu biaya overhead tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, bisa melakukan penundaan dalam biaya overhead ketika produk belum laku terjual. Yang keempat, harga jual produk akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Yang kelima, metode full costing membuat konsumen mau membayar berapapun untuk barang yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, hanya bisa digunakan dalam bisnis bidang produksi bahan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya adalah variable costing. Variable costing itu sendiri merupakan metode pada akuntansi biaya yang menggunakan perhitungan biaya-biaya variabel ketika perusahaan ingin membuat suatu produk. Biaya-biaya ini juga akan memiliki hasil jumlah berubah-ubah dan akan disesuaikan dengan volume kegiatan usaha pada bisnis perusahaan. Singkatnya, biaya tersebut nantinya bisa menghasilkan jumlah yang fluktuatif atau tidak tetap atau tidak bisa dipastikan, seperti bisa naik turun secara proporsional. Adapun kelemahan dan kelebihan dari variable costing. Yang pertama, bisa merencanakan biaya-biaya untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengendalikan biaya. Yang ketiga, metode ini terbagi atas dua, yakni discretionary fixed cost dan commit fixed cost. Yang keempat, bisa digunakan sebagai bahan rujukan terlebih dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang bersifat khusus. Dan yang kelima, variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman.
karena hanya menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dan yang terakhir, dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Pada full costing dan variable costing memiliki perbedaan perlakuan biaya produksi yang bersifat tetap. Full costing dan variable costing sama-sama digunakan untuk menghitung harga pokok produksi, meskipun tujuannya sama, namun keduanya sebenarnya berbeda satu sama lainnya. Adapun beberapa unsur yang mempunyai akibat pada full costing dan variable costing, antara lain yang pertama, perhitungan harga pokok produk. Pada perhitungan harga pokok produk, untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah pada metode full costing menggunakan biaya overhead, pabrik, tetap, dan variabel. Sedangkan variable costing hanya mengikut sertakan beban overhead variabel saja. Beban overhead pada pabrik sendiri merupakan biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Beban overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Contohnya, dari biaya overhead pabrik tetap ini ialah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli alat baru. Adapun unsur-unsur dari variable costing dan full costing memiliki perbedaan antara lain, yaitu yang pertama, variable costing mencakup tentang biaya bahan baku variabel, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produksi. Yang kalau dirumuskan dapat menjadi harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja variabel ditambah biaya overhead pabrik variabel. Metode variable costing disebut sebagai direct costing. Sebagai contoh, misalkan pada pabrik A menghasilkan suatu jenis produk saja. Upah tenaga kerja pabrik dibayar bulanan dan tidak tergantung dari besarnya hasil produksi. Meski demikian, bukan berarti menjadi biaya variabel karena berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Dengan demikian, istilah direct cost bisa dibilang tidak dapat karena metode ini berhubungan dengan penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja, bukannya biaya langsung saja. Selanjutnya pada metode full costing mencakup unsur-unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap serta harga pokok produksi. Rumusnya, harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik tetap ditambah biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode full costing ini atau biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan pada produk yang diproduksi atas dasar tarif yang sudah ditentukan di muka pada kapasitas normal ataupun pada dasar biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Dengan begitu, biaya overhead pabrik tetap akan melekat pada harga pokok persediaan produk dalam proses dan dalam persediaan produk itu sendiri, di mana yang belum laku akan dijual. Dengan demikian, barulah dianggap sebagai biaya apabila produk tersebut telah terjual. Namun, apabila semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku terjual, maka pembebanan biaya overhead pabrik, baik lebih ataupun kurang, digunakan kembali untuk mengurangi atau menambah harga pokok produk yang masih dalam persediaan, baik yang masih berupa persediaan produk dalam proses maupun produk yang sudah jadi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, hasil penjualan, jumlah uang yang berhasil didapatkan oleh perusahaan dari hasil penjualan produk perusahaan. Yang kedua adalah harga pokok produksi atau penjualan.
yaitu harga dasar per unit dari produksi atau penjualan suatu barang. Yang ketiga, laba kotor. Perusahaan dapat mendapatkan laba kotor yang berasal dari keuntungan penjualan, namun belum dikurangi dengan biaya atau beban perusahaan. Di mana untuk mendapatkan laba kotor, kita harus bisa mendapatkan dengan cara menghitung selisih antara hasil penjualan dan harga pokok produksi atau penjualannya. Sedangkan laba bersih didapatkan keuangan dengan cara menghitung selisih antara laba kotor yang telah didapat sebelumnya dengan jumlah total dari biaya pemasaran suatu variabel yang telah dikalikan dengan unit produk yang terjual. Biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum biaya variabel, serta biaya administrasi dan umum tetap. Selanjutnya ada biaya pemasaran variabel, yaitu uang yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemasaran dari variabel suatu produk oleh perusahaan. Berikut adalah biaya pemasaran tetap. Berikut adalah biaya pemasaran tetap, yaitu perusahaan telah mengeluarkan uang untuk memasarkan suatu produk secara dengan jumlah yang tetap dan tidak berubah-ubah. Berikutnya biaya administrasi dan umum variabel, yaitu sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk dukungan proses produksi. Yang terakhir, biaya administrasi dan umum tetap, yang diartikan sebagai nominal uang untuk mendukung proses produksi perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing. Perhitungan harga pokok produksi pada metode variable costing dilakukan dengan membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, biaya bahan baku, yang berarti segala pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk membeli bahan baku suatu produk. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja, pengeluaran perusahaan untuk membayar gaji pada karyawan perusahaan. Selanjutnya, biaya overhead pabrik variabel, yang berupa kelebihan biaya tidak terduga yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan yang terakhir, biaya pokok produksi, biaya produksi yang dibutuhkan untuk membuat barang yang telah dihitung per unit. Berikut ini adalah contoh penyusunan dari laporan laba rugi. Pada PT Kembar, memproduksi dengan biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung dengan tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan kapasitas produksi normal sebanyak 1.400 unit per bulan dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel dengan Rp280.000 dan biaya overhead pabrik tetap Rp140.000 sebulan. Dengan perkiraan tersebut, maka biaya standar per unit produk sebagai berikut. Biaya bahan baku 2 ons Rp200 sama dengan Rp400. Upah tenaga kerja variabel 2 jam Rp300 sama dengan Rp600. Biaya overhead pabrik atau BOP variabel 2 jam Rp100 sama dengan Rp200. Biaya overhead pabrik tetap 2 jam Rp50 sama dengan Rp100. Jumlah harga pokok standar per unit jika dijumlahkan dapat berjumlah Rp1.300. Sementara itu, biaya pemasaran variabel sama dengan Rp125 per unit, biaya administrasi dan umum variabel Rp25 per unit, dan harga jual Rp2.000 per unit. Sedangkan data-data produksi, penjualan, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah yang diproduksi berjumlah 1.200 unit dan yang dijual 1.150 unit. Yang kedua, jumlah tenaga kerja langsung sesungguhnya berjumlah 2.400 jam
biaya bahan baku sesungguhnya berjumlah 480.000 dan biaya tenaga kerja sesungguhnya berjumlah 720.000. BOP variabel sesungguhnya 240.000, BOP tetap sesungguhnya 140.000, biaya pemasaran tetap Rp200.000, sementara biaya administrasi tetap berjumlah Rp100.000. Berikut ini adalah laporan laba rugi dengan menggunakan metode full costing. Dapat dilihat pada gambar ini laporan laba rugi pada PT Kembar untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari berisi penjualan, harga pokok penjualan, persediaan awal, biaya produksi, persediaan akhir, laba kotor, biaya usaha, biaya pemasaran, biaya administrasi umum, serta laba bersih. Yang pertama ada penjualan sebesar Rp2.300.000 yang didapatkan dari 1.150 unit produk yang dijual dikali dengan Rp2.000 harga jual. Selanjutnya ada harga pokok penjualan yang persediaan awalnya nihil. Selanjutnya biaya produksi bahan baku berjumlah Rp148.000 yang berasal dari biaya bahan baku yang sesungguhnya. Selanjutnya biaya tenaga kerja sebesar Rp720.000 yang berasal dari biaya tenaga kerja sesungguhnya. Selanjutnya biaya overhead pabrik. BOP variabel tetap berjumlah Rp240.000 berasal dari 2.400 jam dikali Rp100 yang berasal juga dari produksi 1.200 unit dikali 2 jam. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik tetap sebesar Rp120.000 berasal dari 2.400 jam dikali Rp50. Keseluruhan ini menghasilkan jumlah biaya produksi sebesar Rp1.560.000. Sedangkan didapatkan persediaan akhir sebesar Rp65.000 yang berasal dari 50 unit hasil produksi dikurangi biaya terjual dikali harga pokok produksi standar berjumlah Rp1.300. Dari hasil jumlah biaya produksi yang berjumlah Rp1.560.000 dapat dikurangi dengan persediaan akhir yang berjumlah Rp65.000 dan menghasilkan Rp1.465.000. Selanjutnya adalah pembebanan overhead tetap kurang yang berjumlah Rp20.000 yang didapatkan dari 1.400 kapasitas normal dikurangi 1.200 jumlah produksi dikali Rp100. Kemudian harga pokok penjualan sesungguhnya berjumlah Rp1.515.000 menghasilkan laba kotor sebesar Rp785.000 yang berasal dari pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualan sesungguhnya. Setelah itu ada biaya usaha yang di dalamnya terdapat biaya pemasaran variabel serta biaya pemasaran tetap. Variabel berjumlah Rp143.750 yang didapatkan dari 1.150 unit dikali Rp125. Sedangkan biaya tetapnya berjumlah Rp200.000. Kemudian biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan sehingga berjumlah Rp343.750 serta biaya administrasi dan umum ada variabel dan tetap. Sedang variabel berjumlah Rp28.750 didapat dari 1.150 unit dikali Rp25, sedangkan tetap berjumlah Rp100.000 yang menghasilkan jumlah Rp128.750. Kemudian dari biaya usaha dan biaya administrasi umum dijumlahkan menghasilkan jumlah Rp472.500.
Dari laba kotor dan jumlah biaya usaha ini dapat kita temukan laba bersihnya, yaitu dengan cara mengurangkan laba kotor dengan jumlah biaya usaha, yaitu 785.000 dikurangi 472.500 rupiah dapat berjumlah 312.500 rupiah. Berikut ini adalah laporan menggunakan metode variable costing. Pada PT Kembar, dilakukan laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2020. Pada isi laporan ini terdapat penjualan, biaya variabel, persediaan awal, biaya produksi, persediaan akhir, biaya usaha variabel, contribution margin, period cost, dan laba bersih. Ketahui penjualan berjumlah 2.300.000 didapat dari 1.150 unit dikali Rp2.000, sedangkan biaya variabel persediaan awalnya bersifat nihil, selanjutnya biaya produksi bahan baku yang berjumlah 480.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja berjumlah 720.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang berjumlah 240.000 yang dihasilkan dari 2.400 jam dikali Rp100. Hasil dari biaya produksi tersebut menghasilkan Rp1.440.000 dikurangi dengan persediaan akhir yang berjumlah Rp60.000 yang didapat dari 50 unit dikali Rp1.200 menghasilkan Rp1.380.000 yang merupakan harga pokok penjualan standar. Dilanjutkan dengan biaya usaha variabel. Yang pertama, biaya pemasaran variabel yang berjumlah Rp143.750 dan biaya administrasi umum variabel berjumlah Rp28.750. Jumlah tersebut kemudian ditambahkan dan menghasilkan jumlah biaya usaha variabel yang berjumlah Rp172.500. Total dari seluruh biaya variabel berjumlah Rp1.552.500. Biaya variabel dikurangi dengan penjualan menghasilkan kontribusi margin yang berjumlah Rp747.500. Kemudian ada period cost yang di dalamnya terdapat biaya overhead pabrik tetap yang berjumlah Rp240.000, biaya pemasaran tetap yang berjumlah Rp200.000, biaya administrasi dan umum tetap berjumlah Rp100.000. Jumlah dari period cost seluruhannya berjumlah Rp440.000. Jika telah didapatkan jumlah period cost, kita dapat menghitung laba bersih, yaitu dengan cara mengurangkan kontribusi margin dengan jumlah period cost. Itu Rp747.500 dikurangi Rp440.000 menghasilkan laba bersih berjumlah Rp307.500.